Saudara-saudari terkasih, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Irama Nafas Kehidupan. Kiranya naungan Tuhan tetap menyertai dimanapun kita berada. Semoga melalui acara ini, iman kita semakin bertumbuh dan dewasa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat mengikuti acara ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Yehezkiel 34 ayat 22 berkata, "Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba." Simbol domba bagi kita umat yang percaya tidaklah asing. Mengapa domba ini menjadi penting? Karena domba adalah hewan yang lemah. Ia hewan yang tidak mampu berdiri sendiri. Jika ia terlepas dari kawanannya, maka ia akan menangis dan terus mencari di mana kawanannya. Jika bulu-bulunya telah lebat, ia akan dibawa untuk digunting dan diambil bulunya. Ketika itu terjadi, ia tidak akan melawan. Seekor domba tidak akan merusak kandangnya, berbeda dengan kambing yang bawaannya emosi dan mampu merusak kandangnya sendiri. Jika seekor domba terpisah dari kawanannya, maka sangat besar resiko yang ia hadapi. Ia akan menjadi mangsa bagi hewan lainnya. Ketika ia dimangsa, maka kawanan lainnya hanya mampu melihat dan tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudari, sebagai umat yang percaya, kita sangat lemah seperti domba. Dunia ini pasti melihat dan menganggap kita sebagai mangsa yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Kita akan menjadi sasaran empuk bagi orang-orang duniawi, sebab kita hidup di dalam kasih. Bahkan perbuatan jahat tidak dapat kita balaskan. Itu sebabnya hidup kita dengan cepat dikambing hitamkan oleh orang lain, sehingga kita dipersalahkan bahkan sekalipun kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi janji Tuhan berkata bahwa Ia sendiri yang akan menjadi penolong kita. Ia sendiri yang akan menjadi hakim bagi kita. Sebagai penolong, Allah ada pada barisan terdepan yang mengiring jalan kita menuju tempat yang baik dan layak. Ia akan menghalau musuh-musuh sehingga kita berjalan di tempat yang aman. Sebagai hakim, Ia akan menunjukkan keadilan di tengah-tengah kita. Keadilan antara seseorang dengan orang lain.
bukan hanya kepada musuh, tetapi juga di antara pribadi lepas pribadi di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mengapa ini penting? Karena ternyata sering juga terjadi masalah antara diri kita dengan sesama di tengah-tengah persekutuan. Itu sebabnya hukum dan keadilan harus ditegakkan. Dan Tuhanlah yang akan menegakkannya sebagai hakim di tengah-tengah persekutuan tersebut. Kedua hal ini adalah gambaran pergumulan eksternal dan internal. Lalu apa yang harus kita takuti? Tentu tidak ada lagi. Karena itu tetaplah tulus dan murni dalam menjalankan seluruh aktivitas di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Allah, Bapa yang bertahta di dalam surga, sebagaimana putramu menyerahkan hidupnya untuk memulai sebuah karya yang besar, demikianlah hidupku kuserahkan kepadamu. Sebab kegelapan telah berlalu, dan ku nanti-nantikan terang yang daripadamu. Telah engkau percayakan sebuah talenta bagiku, yaitu karya dan seluruh pekerjaanku. Maka biarlah aku melayanimu dengan bekerja sesuai kehendak-Mu. Semoga melalui pekerjaan ini, talenta yang engkau anugerahkan dapat berlipat ganda. Sebab itulah kehendak-Mu yang telah engkau ajarkan kepadaku melalui Putramu Yesus Kristus Tuhanku. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.